Halo semua, di sini saya Daniel Saputra akan menjelaskan tentang pemrograman web. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri dengan ringkas tentang biodata sendiri. Sebelum itu juga saya ingin klarifikasi bahwa saya laki-laki. Mungkin avatarnya agak biar agak keren lah ya menurut saya. Baiklah, sekali lagi saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Daniel Saputra. Saat ini mahasiswa di Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika, dan saat ini juga merupakan mahasiswa semester 4 pada angkatan 2019. Oke, sudah perkenalannya. Saya di sini ingin menjelaskan tentang pemrograman web. Pemrograman web atau yang dibilang web programming, yang istilah terkenalnya dan sering kita lihat ialah World Wide Web atau WWW. Untuk mengakses suatu web, maka biasanya sebelum web ditambahkan juga ada istilah HTTP, yaitu Hypertext Markup Language. Sebagai contoh, http://2 www.discord.com. Next, web atau World Wide Web. Inilah yang bekerja di protokol HTTP. HTTP dibagi atas dua bentuk. HTTP ialah Hypertext Transfer Protocol, sedangkan yang satu lagi Hypertext Transfer Protocol Secure. Hanya nambah S-nya doang. Dalam bahasa Indonesia secure itu aman. Dapat disimpulkan dengan penambahan tersebut, webnya lebih terperinci dan terpercaya dalam keamanan sistemnya. Berikutnya, apa sih tujuan belajar web? Tujuannya ialah kita dibuat supaya entah bagaimana membuat sistem agar bisa diakses dari suatu web browser. Dan orang yang belajar web keren lah menurutku. Apa sih web browser yang sering digunakan? Untuk membuka halaman web pada umumnya dipakai seperti Google Chrome, Mozilla, Opera, Edge, Internet Explorer, dan lain-lain. Bagaimana membuat web? Web dibuat menggunakan bahasa HTML. Dari HTML kemudian ditambahkan kode-kode lainnya, misalnya CSS, JavaScript, PHP, MySQL, dan lain sebagainya. Belajar bahasa pemrograman intinya. Jadi sebagai dasar kita harus memahami pemrograman dalam bentuk algoritmanya. Oke, saatnya memprogram. Saat ini saya akan membuat program yang merupakan struktur dari HTML, seperti yang dapat dilihat step-stepnya di sini. Pertama, dari HTML ialah simbol tutup lancet, buka, dan tutup. Lalu ketikkan ini. Ini dan ini. Maklum, masih awal jadi cukup mudah. Oke, selanjutnya coba kita jalankan. Bisa dilihat dalam hal ini kita masih membuat judul untuk web kita. Dan lanjut, bagaimana menambahkan icon title? Bisa dilihat di atas. Oke, selanjutnya paragraf. Kita membuat paragraf dapat dilihat lagi. Mengapa? Tentu saja mudah. Dan coba kita jalankan. Dan beginilah hasilnya. Cukup sederhana, bukan? Selanjutnya, warna untuk latar belakang. Bisa kita ketikkan dari struktur berikut. Dan hasilnya layar tersebut berubah warna sesuai yang diinginkan.
Berikutnya judul. Judul biasanya terletak di atas dan memiliki font tergolong lebih besar, dan kita ketikkan seperti struktur berikut. Dan terciptalah judul web programming assignment seperti di atas. Pengaturan intensitas huruf. Di sini saya memasukkan huruf tebal pada suatu kalimat, dan dapat dilihat hasilnya berupa penekanan di bagian huruf yang saya programkan. Mari kita buat kalimat selanjutnya. Sudah satu paragraf dibuat, maka paragraf selanjutnya dengan struktur berikut. Dan jangan lupa juga sertakan kalimat. Dan kita jalankan. Cukup keren bukan? Selanjutnya, ciri-ciri dasar suatu web biasanya kita menemukan link yang disertakan di dalamnya. Mari kita buat seperti struktur berikut seperti Brandly dan juga YouTube dengan link yang menempatkan kalimat saat itu diklik. Baiklah, mari kita tes. Yang pertama akan saya buka ialah YouTube. Dapat dilihat di sini terciptalah suatu web yang bernama YouTube yang mengikuti berandanya. Oke, selanjutnya ialah Brandly. Mari kita lihat Brandly. Di Brandly ini ialah beranda dari Brandly itu sendiri. Jadi terbukti bahwa dengan menempatkan link tersebut maka kita dapat mengakses webnya. Oke, selanjutnya ialah membuat suatu kalimat yang memiliki gerakan. Di sini saya akan membuat dengan kata keep calm and have fun. Dapat dilihat dari tampilannya, keep calm and have fun tersebut bergerak dari kanan ke kiri. Hal inilah yang membuat web programming tersebut jadi lebih menarik dan juga bervariasi di setiap webnya. Baiklah, itulah tadi merupakan akhir dari penugasan ini. Apabila salah kata atau kalimat maka maafkanlah saya. Merupakan sebuah hal yang lumrah bagi manusia untuk saling memaafkan. Sekian presentasi pada pertemuan pertama ini, dan salam sehat dan sejahtera bagi yang menyaksikan, dan jangan lupa view, like, dan komennya. Tetap kreatif dan selalu stay at home dan aktif untuk sehat selalu dari berbagai sumber ketidakpastian. Menahan diri itu juga perlu, itulah itu. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Siap, melaksanakan.